Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kukuh Nugroho di kuliah online komunikasi data. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang enkapsulasi dan dekapsulasi. Ya, seperti itu ya. Ini materi ini adalah lanjutan dari materi kemarin. Kalau kemarin kita bahas tentang yang namanya pemodelan OSI dan TCP/IP. Nah, ini lanjutannya adalah tentang enkapsulasi dan dekapsulasi. Secara garis besar ini adalah kebalikan. Enkapsulasi, kebalikannya adalah dekapsulasi. Kira-kira seperti itu. Nah, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di slide berikutnya. Gitu ya. Oke, kita lanjut aja materinya, slide-nya. Di bahasan slide pertama kita akan bahas tentang konsep pemodelan OSI dan protokol yang ada di dalamnya. Kira-kira seperti itu, oke? Seperti itu. Nah, di konsep pemodelan OSI, kalau saya boleh review materi kemarin, kita review dulu materi yang kemarin, gitu ya. Dalam konsep pemodelan OSI itu akan mengenal konsep layer ya, konsep layer di OSI, oke? Konsep layer di OSI, oke. Di mana dalam mempelajari masing-masing layer di OSI, kita penekanannya harus bisa atau mengetahui fungsi dari masing-masing layer. Kan gitu ya. Kita harus mengetahui fungsi dari masing-masing layer. Kemarin sudah saya jelaskan secara analogi, walaupun nggak textbook banget gitu ya. Secara analoginya sudah saya jelaskan kemarin, nanti saya review juga gitu ya. Oke. Jadi masing-masing layer kita mempelajari fungsi gitu ya, seperti itu. Fungsinya apa sih dari layer aplikasi, presentasi dan sebagainya gitu ya. Oke, lanjut. Kemudian untuk menjalankan fungsi ini ya, untuk menjalankan fungsi ini kita butuh bantuan yang namanya protokol gitu ya. Butuh bantuan yang namanya protokol gitu ya. Oke, ini ketahuan ya, clue-nya ya. Berarti di sini hubungannya apa antara OSI dan protokol ini hubungannya. Jadi kita nanti akan mempelajari protokol-protokol yang ada di masing-masing layer di konsep pemodelan OSI gitu ya. Oke, jelas deh di slide pertama apa yang akan kita pelajari? Oke ya. Mungkin cukup jelas ya. Oke, mudah-mudahan cukup jelas ya. Kita lanjut di sini. Ini adalah si pemodelan OSI-nya, ada 7 layer. Dan mulai dari layer aplikasi, presentasi, 5 sesi, 4 transport, 3 network, 2 data link, 1 fisik. Oke. Jangan dihafalin, kalau dipelajari terus sama hafal ya, sama-sama ngafalin ya. Oke. Kemudian kita lihat protokol apa yang ada di masing-masing layer. Oke ya. Oke. Di layer aplikasi dulu kita tinjau. Di layer aplikasi ada yang namanya protokol HTTP ya. Untuk sementara ini kita lihat dulu aja protokolnya. Kita nggak mempelajari lebih dalam tentang masing-masing protokol. Oke ya. Oke, kita lihat dulu aja protokolnya ada apa aja sih gitu ya. Selain HTTP, kita mengenal juga di aplikasi ada FTP ya, ada DNS, ada DHCP. Padahal ada yang lain ya. Yang kita bahas yang umum-umum aja, yang sering dipakai orang aja ya, seperti itu. Ada HTTP, FTP, DNS dan DHCP. Oke ya. Oke, seperti itu. Kemudian oke, saya ganti warna. Di sini saya bahas tentang fungsi ya. Ini protokol, kemudian kasih warna hitam. Saya bahas tentang fungsi. Saya review ya. Oke. Fungsinya protokol di layer aplikasi kurang lebih untuk membuat gitu, untuk membuat namanya data. Oke. Untuk membuat namanya data. Jadi create data itu ada di layer aplikasi ya. Lawannya membaca. Itu aja ya, membuat data atau membaca data. Sampai sini jelas? Ya, mudah-mudahan jelas ya. Oke. Saya ganti warna merah apa ya? Ya, saya suka warna merah. Oke. Kemudian di layer presentasi ada protokol yang namanya SSL, SSH, JPEG. Nah, ini paling kenal ya, JPEG ya. Ini MPEG. Ya, seperti itu. Apa sih seperti itu? Ya, kita lihat fungsinya dulu ya. Fungsinya flashback di layer presentasi adalah untuk enkripsi. Oke, untuk enkripsi. Kebalikannya apa? Di penerima dekripsi ya. Dan gitu ya, dan atau ya, atau melakukan proses kompresi. Kompresi, kebalikannya dekompresi ya, menurunkan ukuran data, memperkecil ukuran data.
Untuk enkripsi ada dua sini ya, protokolnya ada SSL, ada SSH. Untuk enkripsi kita pakai JPEG untuk gambar, MPEG untuk video ya, untuk kompresi. Seperti itu ya. Masih banyak protokol yang lain sebenarnya ya, yang kita sering jumpai ini SSL, JPEG, MPEG. Kira-kira seperti itu ya, fungsi di layer presentasi reviewnya. Oke, lanjut ya. Di sesi ada protokol yang namanya, ini kurang lebih bukan protokol ya. Oke lah, nggak apa ya. Kita sebut namanya adalah API. Ya, API. API itu Application Programming Interface-nya, bukan protokol kan? Kalau protokol biasanya depannya, belakangnya ada P, itu protokol. Ini enggak. Ini Application Programming Interface, ya. Kemudian NetBIOS, ya, NetBIOS. Oke, ada soket. Oke, ada soket, ada soket. Nah, sebenarnya protokol juga sih, protokol itu program sama aja, tapi nggak ada P-nya biasanya kan. Protokol bisa ada P-nya, enggak nih. API, NetBIOS, soket. Oke, apa sih seperti itu masing-masingnya? Oke, kita tinjau dulu fungsinya ya. Fungsinya di layar sesi adalah sebagai penghubung. Nah, ini ya, sebagai penghubung. Nah, penghubung itu apa? Nanti saya jelaskan ya. Oke, sekarang kita lihat dulu ya. Penghubung tuh kira-kira seperti ini. Jadi kalau kita ingin menghubungkan komputer kita dengan komputer teman kita melalui jaringan, bisa dibayangkan ya, menghubungkan komputer kita dengan komputer teman kita melalui jaringan, nah itu internet dan sebagainya, itu perlu peran daripada layer sesi. Kenapa? Lihat ini fungsinya adalah sebagai penghubung. Penghubung di sini artinya apa? Penghubung antara komputer kita menggunakan aplikasi tertentu dengan komputer teman kita, dengan komputer teman kita yang menggunakan aplikasi juga, gitu ya. Seperti itu dihubungkan. Nah, fungsi penghubung di sini ada di layar sesi, kira-kira seperti itu ya. Oke, contohnya NetBIOS. NetBIOS itu penghubung juga. Biasanya NetBIOS ini fungsinya ada di Windows ya. Kalau kita pakai sistem operasi Windows itu pakai NetBIOS. Itu ada juga soket, sama aja penghubung juga di sini ya, program penghubung juga. Oke. Yang ini untuk sistem operasi Unix atau Linux ya, seperti itu. Kalau ini Unix atau Linux gitu ya. Ini Windows ya, seperti itu. Kalau API itu apa? Nah, nanti saya jelaskan ya di akhir slide ini ya, IP ya, Application Programming Interface. Ada di sesi juga karena dia gunakan untuk menghubungkan dengan komputer lain dalam jaringan. Itu jelas ya? Oke, kita lanjutkan. Lanjut di layer transport. Oke, masih ingat transport apa? Transport fungsinya menyediakan pintu. Nah, pintu. Flashback lagi di video tutorial saya sebelumnya. Misalnya ada pintu A nih ya, ada pintu A. Oke, ada dua pintu. Oke, ada pintu B. Oke, ada pintu B. Gitu ya, ada dua pintu. Nah, tadi di layar sesi kan penghubung nih, penghubung ya, penghubung dari layar atasnya. Kemudian data di layar atasnya akan dikirimkan, diteruskan ke layar di bawahnya. Nah, di layar di bawahnya si sesi akan menghubungkan mau menggunakan pintu A seperti itu ya, atau menggunakan pintu B. Dia akan memilihkan si sesi ya, seperti itu. Jelas sampai sini ya? Dia menghubungkan mau menggunakan pintu A atau pintu B, pilih salah satu gitu. Misal pintu A, oke, pintu A digunakan seperti itu. Jelas sampai sini? Habis pintu A nanti dibawa ke layar bawah. Sampai sini jelas? Mudah-mudahan jelas ya. Oke. Selain menyediakan pintu, masih ingat dia menyediakan namanya kendaraan. Masih ingat ya? Kendaraan. Berarti kalau saya bisa analogikan. Kendaraannya untuk apa? Kendaraannya adalah protokol. Protokolnya apa? Yang paling banyak digunakan dua protokol ini. Kalau nggak TCP, kendaraannya kita pakai yang namanya UDP. Oke, jelas ya? Kendaraannya apa tadi? Kalau nggak pakai TCP, UDP. Oke, jelas sampai sini? Mudah-mudahan jelas ya. Oke, mudah-mudahan easy ya, seperti itu. Oke, lanjut. Di network itu ada protokol yang paling banyak digunakan IP gitu ya, sama HTTP. Ini paling banyak digunakan nih. Oke, dua ini. Oke. Fungsinya apa? Fungsinya di sini menyediakan alamat logik. Ingat, menyediakan alamat logik. Ya. Alamat logik itu apa? Alamat logik adalah si IP, itu alamat logik ya, seperti itu. Kemudian di data link sebenarnya ada banyak protokol, yang paling banyak digunakan ini ya, Ethernet. Oke. Kalau kita pakai NIC, masih tahu NIC ya? Network Interface Card atau LAN card gitu ya. Itu pakai protokolnya adalah Ethernet. Gitu ya. Ini fungsinya apa? Menyediakan alamat fisik. Kalau saya bilang menyediakan alamat
fisik ya, seperti itu ya. Menyediakan alamat fisik. Loh, kenapa dia jelek? Sorry. Kenapa dia balik? Ya. Menyediakan alamat fisik ya, seperti itu ya. Oke, jelas sampai sini? Oke. Kemudian di physical ini menyediakan media atau jalan ya. Medianya bisa macam-macam, ada pakai twisted pair boleh, ini pakai UTP misalnya, atau pakai STP juga boleh lah ya, gitu. Atau pakai fiber boleh juga, yang lebih cepat. Atau pakai wireless boleh juga. Ini wireless ini yang teknologi yang ini ya, 2G, 3G, 5G gitu ya, seperti itu. Ini pakai wireless atau satelit, ini wireless juga, gitu ya. Sebentar. Ambil apa dulu? Seperti itu ya, seperti itu. Maaf. Seperti itu. Jadi ini menyediakan media atau jalan. Ya, seperti itu. Oke. Ini kenapa? Ya. Oke, seperti itu. Jelas ya di sini? Nah. Jadi ini adalah OSI layer dihubungkan dengan protokol yang ada di masing-masing layer, dihubungkan dengan fungsi. Oke, mudah-mudahan jelas ya. Oke, seperti itu. Seperti janji saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang IP ya. Saya coba menjelaskan tentang IP. Oke, saya coba jelaskan tentang IP. Screen, wet screen ya. API itu singkatannya adalah application programming interface ya. Interface itu apanya? Penghubung ya. Application, aplikasi. Jadi aplikasi yang program yang pakai sama aja gitu ya. Aplikasi yang digunakan sebagai penghubung. Masih ingat ya? Fungsinya penghubung antar komputer dalam sebuah jaringan. Kira seperti itu. Penghubung antar komputer dalam sebuah jaringan. Jadi kalau saya punya PC gitu ya, ingin saya hubungkan dengan PC lain yang ada dalam sebuah jaringan, maka fungsi daripada layar ekstensi sangat penting karena dia sebagai penghubung. Jelas sampai sini ya? Oke, contoh aplikasinya apa? Nah, contoh aplikasinya apa? Kan kita pengen tahu seperti itu. Oke, saya akan coba demokan ya, boleh ya? Seperti itu. Saya coba demokan di sini. Saya keluar dulu. Oke, keep, gak apa-apa. Kemudian saya akan ke apa nih? Browser gitu ya, pakai Google Chrome saya. Ini browser. Nah, tadi kan kita belajar OSI di sini. Nah, di layar paling atas adalah aplikasi. Nah, browser ini contoh salah satu aplikasi. Oke, jelas ya. Aplikasi untuk apa? Aplikasi untuk menghubungkan dengan komputer lain. Ya, untuk menghubungkan dengan komputer lain yang ada dalam jaringan. Oke, sip. Pernah mengetikkan Google? Sering banget. Protokolnya dipakai apa? Ding ding dong. Ya, protokolnya dipakai sebenarnya ini ya. Apa ini? HTTP ya. HTTP yang tadi ini ya. HTTP. Ini kalau kita browsing itu pakai HTTP ya. Ditambah S, jadi secure dia. Nah, pakai yang versi yang di enkripsi dia presentasinya. Jelas ya. Kalau kita tekan enter, maka dia muncul browsernya ya, seperti itu. Google mau ngapain kita gitu ya, seperti itu. Oke, sip. Terus mau ngapain saya? Mau menjelaskan tentang IP. IP tadi fungsinya apa? Sebagai penghubung antar komputer kita dengan komputer lain dalam sebuah jaringan. Ya, seperti itu aja. Contoh ya. Contoh. Saya kan ada di Bandung nih posisinya. Saya ketikkan Bandung. Kemudian saya ketikkan weather cuaca. Saya pengen tahu cuaca di Bandung. Bisa pakai ini? Bisa sekali. Saya pakai aplikasi yang ingin menghubungkan dengan komputer lain. Nah, gitu ya. Langsung dia kasih informasi sama dia. Terhubung dan langsung si komputernya itu memberikan informasi. Nah, itu. Contoh aja. API itu namanya. Application Programming Interface. Deng. Apa terjadi? Saya dikasih tahu oleh si Google. Dasarnya adalah Bandung sekarang posisi suhunya 22 derajat Celcius. Dingin, ya, seperti itu ya. Ini kemungkinan dia punya statistik ya, kalau boleh tahu nih, lihat. Punya statistik nih. Misal sekarang tanggal ini ya 22 derajat, besok kira-kira di Jumat itu 21. Ya, di Sabtu 21 juga. Di Minggu 22. Bisa memprediksi. Keren ya statistiknya ya. Nah, artinya apa? Artinya adalah di komputer sana itu ada server yang mencatat
sensor suhu di semua wilayah di dunia. Keren kan? Saya terhubung dengan komputer nih ya, yang menyediakan data tentang suhu real time yang ada di dunia. Bandung kayak, Jakarta kayak, dan lain sebagainya. Dikasih gitu. Nah, makanya ini namanya adalah API yang sederhana. Seperti ini API ini dibuat menggunakan browser ya, API. Ini API nih, dari sederhana seperti itu ya. Seperti itu. Fungsinya adalah menghubungkan dengan komputer lain. Keren ya, seperti itu. Ini API sederhana. Udah, itu aja ya. Oke, itu aja saya jelaskan tentang API ya. Oke, jelas sampai sini? Oke, mudah-mudahan jelas ya. Saya tadi menjelaskan tentang API. Oke, lanjut aja ya. Oke, lanjut. Lanjutnya apa? Sekarang kita menjelaskan saya menjelaskan tentang hubungan protokol dengan layer OSI. Ya, apa hubungannya protokol dengan layer OSI? Tadi kita bahas apa? Layer OSI, protokolnya, fungsinya. Oke, dihubungkan. Ini hubungan lagi antara protokol dan layer OSI. Apa hubungannya? Oke. Antar protokol dalam layer OSI itu hubungannya baik-baik aja. Enggak juga ya. Harus baik-baik aja ya. Enggak juga. Harus baik-baik aja. Oke. Kalau nggak baik-baik aja, dia nggak akan bisa berfungsi satu sama lainnya. Nggak akan bisa berkoordinasi. Harus baik-baik semua antar layernya. Ya, seperti itu. Oke. Ini ilustrasinya. Ilustrasinya adalah CPC1 sebagai sender. Kok sender? Sebagai source. Ya, sebagai source. Sebagai source atau TX ya, mengirimkan data ke PC2. PC2 berarti sebagai receiver atau destination ya, destination atau CRX. Masih jelas ya? Oke, jelas. Untuk mempelajari bagaimana proses komunikasinya, kita menggunakan pendekatan OSI gitu ya. OSI ada berapa layer? 7 layer. Ada aplikasi, presentasi, sesi, transport, network, data link, dan fisik. Oke, jelas ya? Jelas. Oke, kita petakan ada 7 layer. Kemudian karena yang memulai adalah PC1 yang mengirimkan data, maka mulainya aplikasi dimulai dari PC1. Aplikasi turun ke bawah sampai fisik. Oke, nah adanya nih, panahnya ke bawah nih, lihat. Kirim ke PC2. PC2 menerimanya dari layer fisik juga, tarik ke atas sampai aplikasi. Ya, panahnya seperti ini, ingat ya, panahnya ya. Panah ke atas, panah ke bawah. Sampai ini jelas? Mudah-mudahan jelas ya. Oke, itu ceritanya. Jadi PC1 ingin komunikasi, ingin mengirimkan data ke PC2. Oke, sip. Lanjut, tak zoom. Saya zoom, saya perbesar. Ya, seperti itu. Perbesar, ya, seperti ini ya. Masih sama ya konsepnya ya. PC1 ingin ngirim data ke PC2. Saya menggunakan pendekatan OSI. Oke. Kenapa ada yang hilang? Oke, yang hilang yang mana? Yang hilang ada layar presentasi. Saya hilangkan. Kenapa saya hilangkan? Karena di layar presentasi itu nggak wajib dilakukan gitu ya. Ini contoh. Kita menggunakan protokol namanya HTTP. Ya, HTTP. Beda nggak dengan HTTPS? Beda banget, beda banget. HTTPS. Kalau S ini berarti ada fungsi layar presentasi untuk mengenkripsi gitu ya. Kalau nggak ada S-nya, berarti presentasi dilewat gitu ya, dilewat, nggak dilakukan. Berarti kan ini opsional ya, aslinya opsional ya, opsional gitu ya. Artinya opsional bisa saya hidden, saya lewat, boleh ya, bolehlah saya katakan di hidden gitu ya, saya sembunyikan gitu, boleh ya, boleh lah ya. Seperti itu. Kemudian layar sesi saya lewat juga. Kenapa saya lewat? Kan fungsinya menghubungkan gitu ya, cuma menghubungin aja. Oke lah, boleh saya lewat, boleh. Karena yang terpenting ada di layar aplikasi. Lanjut ke transport, boleh ya, seperti itu. Oke, deal seperti sini. Jadi saya lewat berarti di sini konsep layar OSI-nya, dimulai dari layar 7 presentasi, layar 4 lewat lompat ke layar kok 4? Bener 4? Bener ya, 4. Transport, 3 network, 2 data link, 1 fisik. Jelas ya? Oke, jelas. Sip. Kalau sudah jelas, saya akan menjelaskan. Ya, katanya sudah jelas menjelaskan. Gak apa-apa lah. Saya akan menjelaskan. Ya, seperti itu ya. Pertama, dalam sebuah komputer itu bisa menggunakan aplikasi ya yang menggunakan bahasanya jelas. Jadi gini ya, saya bisa menggunakan bahasanya aplikasi yang mengenerate protokol yang berbeda-beda. Jadi
saya bisa menggunakan, atau gini aja lah. Saya di layar aplikasi, saya bisa menggunakan atau bisa memfungsikan atau bisa mengenerate, bahasanya kok susah. Saya bisa menggunakan protokol yang berbeda-beda gitu dalam satu aplikasi. Satu komputer, salah ya. Satu komputer bisa menjalankan beberapa aplikasi gitu ya yang mengenerate protokol yang berbeda-beda. Itu yang benar ya. Ribet ya. Jadi, dalam satu komputer bisa menggunakan aplikasi yang mengenerate protokol yang berbeda-beda. Jelas? Jelas ya. Contoh, saya generate HTTP, protokol HTTP. Boleh. Tadi contohnya browser ya. Browsing saya pakai Google Chrome. Kemudian saya ketikkan HTTP, saya ketikkan Google, itu otomatis saya mengenerate si protokol HTTP. Jadi saya menggunakan protokol HTTP. Kemudian misalnya saya untuk file transfer saya pakai FTP. Untuk mengetahui nama IP alamat IP dari nama domain, bingung kan? Udahlah, nanti aja lah ya. Ini pokoknya protokol gitu ya. Nanti lebih detailnya saya jelaskan. Pokoknya di sini saya bisa menggunakan protokol HTTP bersarangan dengan protokol FTP, bersamaan juga dengan protokol DNS, bersamaan juga protokol DHCP dalam satu komputer. Boleh? Boleh. Oke, bebas ya, seperti itu. Oke, ada 4 ya. Oke, sampai jelas ya? Jelas. Sudah jelas ya? Oke, selanjutnya adalah ingat, fungsi dari aplikasi adalah membuat data. Berarti protokol ini fungsinya adalah membuat data gitu ya. HTTP fungsinya membuat data. FTP membuat data gitu ya. DNS membuat data. DHCP membuat data. Sampai sini jelas? Jelas ya. Semua membuat data. Datanya berbeda gitu ya. Dan mau dikirimkan ke PC 2. Sampai sini jelas? Jelas. Tanya lagi ya. Oke, mudah-mudahan jelas ya. Terus lanjut. Oke. Lanjutkan. Oke, ke bawah. Datanya akan dibawa di layer transport gitu. Akan diserahkan ke layer transport. Oke, layer transport, saya serahkan datanya. Oke. Layer transport menerima data tadi. Oke, sip. Layer transport fungsinya apa? Membuat pintu. Oke, bukan itu. Satu lagi. Kendaraan. Oke, kendaraan. Transport menyediakan kendaraan. Oke. Ya, kendaraan fungsinya di situ. Ketika menerima data dari HTTP, maka kendaraannya itu spesifik. Ya, apa kendaraannya? Lihat di sini. Kendaraannya adalah TCP. Ya, kendaraannya adalah TCP di layar transport. FTP membuat data mau dikirimkan, kendaraannya apa? Sama, kendaraannya adalah TCP. Jelas sampai sini hubungannya? Hubungannya adalah seperti ini ya. Oke. Pakainya adalah TCP kalau HTTP. FTP pakai TCP. Sampai jelas? Jelas. Oke. Kemudian DNS, kendaraannya apa? Data Transport UDP. Beda ya. Kemudian DHCP, kendaraannya apa? UDP. Sampai ini jelas? Jelas. Tanya lagi ya. Oke, biar memastikan gitu ya. Oke, lanjut. Setelah itu, dari layer transport dibawa di layer network. Oke, di layer network. Kendaraannya berbeda, tapi alamatnya harus sama. Tujuannya harus sama gitu ya. Tujuannya harus sama. Maaf, bukan itu maksud saya. Jadi protokol yang digunakan untuk mengalamati itu biasanya sama. Salah, tujuannya sama. Salah. Jadi protokol yang digunakan untuk mengalamati itu biasanya sama. Bukan biasanya, itu kemungkinan besar sama. Iya, gitu ya. Protokolnya apa? Protokolnya adalah IP untuk memberi alamat. Oke? Ini jelas? Protokolnya digunakan IP. Jarang pakai yang lain. Pakainya adalah IP, ya. Nggak ada di sini yang pakai AppleTalk, nggak ada. Yang pakainya adalah IP. Dulu ada AppleTalk, itu ada IPX dulu. Sekarang itu mengenalnya satu, namanya adalah IP, gitu ya. Kalau ada dalam jaringan istilah IP base. Nah, sini pakai IP. IP itu apa? Untuk mengalamati, ya. Alamat logik gitu ya. Oke, habis ini dikasih alamat sudah. Habis itu data dikasih di layer data link. Cuma jelas ya? Oke. Di layer data link, oke, di bawah dikasih alamat juga. Kalau ini tadi alamatnya adalah logic. Kalau di Ethernet alamatnya adalah fisik. Bedanya itu ya. Oke, fisik. Oke, fisik alamatnya namanya. Fisik. Setelah dikasih alamat, ngapain? Ditawa ke layer data salah. Layar fisik, dibawa ke layar fisik. Ya, diapain?
Ya, mau dikirimkan menggunakan apa? Misalnya media. Medianya apa? Misalnya medianya adalah twisted pair, pakai UDP. Bolehlah ya, seperti itu. Pakai UDP. Oke, setelah itu dikirimkan. Oke, dikirimkan si datanya. Oke, sampailah ke PC2. Seperti itu. Sampai sini jelas ya? Mudah-mudahan jelas ya. Jadi ini adalah hubungannya. Jadi hubungannya seperti itu. Antar layer dia saling bekerja sama. Aplikasi dibawa ke layer transport, transport bawa ke layer network, network bawa data link data fisik, lalu dikirimkan. Kira-kira seperti itu ya. Sampai sini mudah-mudahan jelas ya. Oke, seperti itu. Kalau jelas saya lanjutkan. Kalau nggak jelas ya saya lanjutkan, maksud saya seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Ya. Aduh, ini adalah materi kita, enkapsulasi. Oke, materi kita sebenarnya kan enkapsulasi. Nah, inilah materi yang kita akan bahas, enkapsulasi. Makanya tadi untuk membahas enkapsulasi kita harus tahu dulu yang awal-awal tentang konsep layer OSI dan protokolnya. Oke, sampai sini? Bisa ya? Oke, sip. Kemudian definisinya dulu. Definisinya adalah enkapsulasi adalah proses penambahan header. Ingat ya, penambahan header. Header apa lagi ya? Oke. Saya akan menganalogikan. Pernah naik kereta api? Pernah dong ya. Masa yang belum. Oke. Kereta api itu ada dua bagian ya. Ada gerbong. Betul ya. Ada gerbong. Itu. Kemudian ada yang namanya lokomotif. 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 Oke, itu ya. Ada lokonya. Oke. Kecuali kereta listrik, nggak kelihatan lokonya. Seperti itu ya. Yang kereta pakai bahan bakar solar ada lokomotifnya. Ya, seperti itu. Oke. Pertanyaannya, gerbong nggak ada lokomotif, jalan nggak? Nggak jalan gitu ya. Kan nggak jalan, nggak ada lokomotifnya. Jadi, lokomotif artinya pembawa. Gerbong yang dibawa. Sampai sini jelas? Jelas. Analoginya apa? Nah, analoginya seperti ini. Ya. Di gerbong itu adalah data. Gitu. Gerbong adalah data. Oke. Data akan dibawa oleh si namanya header. Nah, ini dia header. Nah, header tadi si pembawa si data. Gitu ya. Kalau nggak ada headernya, nggak bisa sampai ke tujuan. Gitu ya. Sampai sini jelas? Mudah-mudahan jelas ya. Easy gitu ya. Mudah-mudahan cukup mudah gitu ya. Ini data akan dibawa oleh si header. Berarti fungsinya header tadi apa? Untuk membawa data. Kira-kira seperti itu. Jelas sampai sini? Oke. Mudah-mudahan jelas ya. Oke. Sekarang lanjut. Oke. Pendekatan pakai layer OSI lagi. Seperti biasa yang presentasi sama si sesi di lewat ya. Oke. Ini layer 7. Layer 4. Transport. Layer 3 network. Layer 2 data link. Layer 1 fisik. Oke. Sip ya. Oke. Bayangkanlah di layer aplikasi fungsinya tadi apa? Membuat data. Data dibuat di layer aplikasi. Ya. Kemudian data tadi ditaruh di layer transport. Dibawa di layer transport. Bukan ditaruh ya. Dibawa ke bawah. Ditarik ke bawah ke layer transport. Ini jelas? Oke. Ngapain di layer transport? Layer transport akan menambah header. Apa? Layer transport akan menambah header. Oh, menambah header. Berarti apa? Enkapsulasi. Oke. Enkapsulasi. Apa? Menambah header. Jelas ya? Gampang ya? Easy ya? Enkapsulasi, menambah header. Berarti, si layer transport akan melakukan proses enkapsulasi dengan menambah header. Oke. Sampai sini jelas ya? Sip. Kemudian, tadi data plus header akan dibawa di layer bawahnya, yaitu layer network. Sampai sini jelas? Jelas ya. Oke, layer network ngapain? Sebelumnya saya jelaskan dulu. Sesuatu yang diterima oleh layer network dari layer atasnya, ya seperti itu, akan dipandang oleh si layer network itu data, gitu ya. Lihat, layer network menerima apa? Menerima data dan header di layer transport ditarik ke bawah ya. Maka si network memandangnya dari atas ini, yang atas ini adalah data, gitu ya. Oke, ini adalah data dari rentang waktu sebelah sini ya sampai sini itu adalah data. Oleh si layer network memandangnya data. Lalu si layer network itu akan menambahkan apa? Header. Kan enkapsulasi ya, nambahin header. Headernya apa? Ya header. Nanti kita bahas headernya apa. Oke. Sampai sini jelas? Mudah-mudahan jelas ya. Oke. Lalu data dan header layer network ditawa ke layer data link. Oke, dibawa di layer data link.
Di layar data link ngapain? Nah, ini bedanya. Karena di layar data link akan nantinya mengubah dari data logik ke data fisik, apalagi ya. Oke, nanti saya bahas. Karena ingin mengubah dari data logik ke biner, data fisik, maka ini posisi terakhir, ya. Posisi terakhir. Karena posisi terakhir ada tambahan. Selain dia menambahi namanya header, menambahi juga namanya trailer. Nah, ini dia penambahannya. Ada awalan, ada akhiran. Ya, ini awalan, trailer. Ya, trailer. Secara garis besar fungsi trailer ini untuk ngecek apakah data di layar apa nih? Di layar data link rusak atau tidak. Gampang ya? Ini untuk ngecek apa tadi? Data di layar data link ini rusak atau tidak. Gitu ya fungsinya. Kalau header fungsinya sama, nanti header fungsinya sama untuk alamat, kira-kira seperti itu. Alamatnya sesuai atau tidak, gitu ya. Oke, dari sini data header trailer dibawa ke layer si layer basic untuk diubah jadi apa ini? Biner atau bit ya, seperti itu. Jelas sampai sini? Lalu situ dikirimkan ke PC2 atau tujuan ya, seperti itu. Kirim. Seperti itu. Jelas sampai sini ya? Oke, sip. Tadi saya bilang data fisik, data logik. Oke. Saya tarik garis di sini, kasih merah juga lagi ya, apa ya merah ya. Merah lagi, saya garis di sini. Nah, ini ya, saya garis di sini. Saya hapus dulu, boleh? Boleh. Saya hapus mana? Hapus dulu eraser. Ini saya hapus dulu, ya. Saya hapus dulu, kemudian saya tuliskan di sini. Nah, tadi kita bahas dari layar aplikasi, sampai layar data link itu datanya bentuknya masih logik, masih ingat ya? Oke, datanya bentuknya logik. Logik itu bentuknya kalau kita pakai software Wireshark itu bentuknya adalah hexa. Nah, tulisannya hexa gitu ya. Oke, logik itu. Oke. Kemudian dari data link diubah ke fisik menjadi data fisik. Ya, saya namakan adalah data fisik atau bentuknya adalah biner. Oke, jelas ya. 0101 kan biner. Nah, itu bedanya. Di fisik datanya bentuknya fisik, ke layar data link ke atas bentuknya adalah logic. Sampai sini jelas? Jelas ya. Oke, kalau sudah jelas, oke ini enkapsulasi. Oke, saya bahas dekapsulasi. Kebalikannya, kalau enkapsulasi di sisi pengirim atau TX, dekapsulasi di sisi penerima gitu ya. Oke, sip. Lanjut. Tapi sebelumnya ke situ saya bahas dulu tentang informasi header ini isinya apa. Kan tadi pernyataan ini header ini isinya apa sih? Header ini isinya apa sih? Header ini isinya apa? Oke, seperti itu kan pertanyaannya? Nggak tanya. Ya udah saya nanya gitu ya. Oke, isinya header di sini kurang lebih adalah alamat. Nah, isi header di sini kurang lebih adalah alamat gitu ya. Isinya adalah alamat. Kurang lebih seperti itu, alamat. Oke. Alamat. Oke. Dan alamat ini sesuai dengan layarnya. Sebagai contoh, ini rangkumannya. Oke, informasi alamat yang ada di layar transport gitu ya. 3 apa? Network, 2 data link. Oke, lanjut. Ini layar transport, layer network, layer data link. Oke. Boleh dapalin? Boleh. Di layar transport itu pasti pakai yang namanya alamat port atau nomor port. Ya, bukan alamat, tapi nomor port. Ingat ya. Berarti itu kalau layar network protokol yang dipakai itu sekarang sudah IP. Nah, pasti IP. Kebanyakan IP. Ya, seperti itu. Oke? Jelas? Jelas. Oke. Di layar data link alamat yang dipakai kebanyakan adalah alamat MAC. Kalau protokol di layar data link yang dipakai di sini, protokolnya di sini yang dipakai adalah Ethernet. Jelas ya? Kalau pakai Ethernet itu pakai namanya MAC. Alamat MAC, ya. Ethernet itu pakai NIC. Kita punya NIC di laptop kita, LAN card itu pakai namanya alamat MAC. Sampai sini jelas ya. Di layer transport nomor port, layer network alamat IP, data link alamat MAC. Ya, seperti itu ya. Berarti bisa saya rangkum, bisa saya jelaskan lagi. Ini di header layer transport isinya apa? Isinya adalah nomor apa tadi? Nomor port ya, seperti itu. Oke. Header di layar network apa isinya? Isinya adalah alamat IP. Oke. Kemudian data link isinya apa? Isinya adalah alamat MAC. Gitu ya, alamat MAC. Aduh, kenapa dia? Maaf. Mana tadi? Ini.
alamat MAC. Itu ya. Seperti itu. Sampai sini jelas? Jelas ya, mudah-mudahan ya. Oke, lanjut. Nah, ini baru kita ke dekapsulasi. Dekapsulasi itu kebalikan dari enkapsulasi, artinya dia akan membuang si headernya. Kalau tadi menambahkan, di sini adalah membuang. Posisinya ada di tujuan, destination, atau di RX. Jelas ya? Di RX posisinya adalah. Berarti data dikirim tuh, seret, diterima oleh si komputer penerima ya, seperti itu. Dimulai dari layer fisik. Layer fisik bentuknya apa? Biner ya, bentuknya biner diterima, kemudian biner ini ditarik ke layer atas. Ditarik ke layer atasnya apa? Atasnya adalah si data link. Ingat formatnya data link? Ada trailer, ada data, ada header. Headernya kebanyakan pakai alamat MAC, gitu ya. Sip. Pertanyaannya, mana dulu yang diterima? Trailer atau MAC address atau header? Jawabannya adalah si trailer ya. Ini dulu ya. Si trailer dulu. Tadi trailer fungsinya apa? Untuk mengecek apakah data di layer data link itu rusak ataukah tidak. Jelas ya? Misal datanya nggak rusak. Oke, nggak rusak. Berarti dicek di belakangnya. Di belakang dicek apakah alamat MAC tujuannya sesuai dengan alamat MAC yang digunakan oleh si pengirim. Salah. Tujuan gitu ya. Apakah sama? Tujuannya alamat MAC-nya sama nggak? Seperti yang ada di data. Saya punya data tuh. Misalnya MAC-nya tujuan adalah BB misalnya ya. BB, ini MAC-nya. Ini di MAC-nya informasinya juga BB. Berarti sama ya? BB sama BB kan sama. Oke, sama. Berarti di sini contreng. Oke, sama. Ini dibuang, tinggal datanya aja gitu ya. Datanya aja ditaruh ke layer atas. Jadi jelas ya? Oke, dan jelas ya. Layer atas, layer apa? Network. Layer network. Data tadi dari network sebenarnya ada header juga gitu ya. Headernya apa? Headernya adalah alamat IP gitu ya. Di sini nggak punya trailer, berarti tinggal ngecek IP-nya. IP-nya sama nggak dengan tujuan? Misal tujuannya di sini IP-nya adalah 10.2. Di sini CPC 2 pakai juga IP-nya adalah 10.2. Sama ya? Oke, sama. Centrang. Buang di sini. Datanya ditarik di layar atas. Oke, tarik di layar atas. Layar atasnya apa? Transport. Oke, betul sekali. Di layar transport itu akan dicek karena dia masih punya header ya. Headernya adalah apa? Port number. Nomor port. Gitu. Nomor port. Nomor port. Nomor port itu apa? Ya nomor gitu ya. Fungsinya apa gitu ya? Fungsinya apa? Oke, jelas. Saya jelasin seperti ini. Tadi kan saya browsing ya. Saya browsing PC saya. PC saya gitu, browsing ke PC-nya Google. Gitu kan? Si server Google gitu. Saya browsing sama Google. Si server Google itu mengaktifkan namanya web server. Web server gitu ya. Web server gitu ya. Karena web server, maka port tujuan yang harus saya tulis di sini di PC saya, port tujuan nomornya, nomor port yang harus saya tulis di PC saya, nomor portnya itu khusus. Kalau dia web server, portnya harus 80 atau 8080. Nanti saya jelaskan lebih lanjut ya. Jadi seperti itu. Jadi misal ini adalah si web server, misalnya si tujuannya adalah web server gitu. Berarti portnya berapa harus di sini? Portnya harus kalau nggak 80, 8080 gitu ya. Oke, saya mau ke web server. Kemudian nomor portnya ada 80 atau 8080. Betul nggak? Oh betul. Centrang gitu ya. Buang di sini, datanya ditarik di layar aplikasi. Oke, layar aplikasi paling atas. Adakah header? Nggak ada, kan paling atas ya. Fungsinya adalah kalau di destination adalah membaca. Oke, data ini dibaca oleh si tujuan dengan menggunakan aplikasi, misalnya browser juga, gitu ya. Oke, kok browser sih? Kalau server ya ada aplikasi untuk membacanya, misalnya seperti itu. Oke, seperti itu di server dibaca, seperti itu ya. Oke, seperti jelas? Ini dibaca, membaca, ya, seperti itu. Pindah lagi ya, maaf, itu ini baca. Oke, seperti itu ya. Lanjutkan ya. Lanjutkan. Berarti enkapsulasi, dekapsulasi sebenarnya sudah kita bahas, selesai materinya gitu ya. Oke, masih ada materi nggak? Oke, masih. Ya. Materi terakhir adalah tentang PDU. Ini penting ya.
Ini PDU penting gitu ya. PDU adalah protokol data unit. Ya, apa sih? Ini adalah nama data, perhatikan di sini adalah nama data yang terdapat pada masing-masing layer. Nah, gitu ya. Oke, cara menghafalinya. Ini layer OSI ya. Ini layer OSI. Dilapelkan juga boleh lah ya. Di aplikasi nama PDU-nya adalah data. Itu. Layer transport nama PDU-nya adalah segmen. Di layer network nama PDU-nya adalah paket. Layer data link nama PDU-nya adalah frame, layer fisik nama PDU-nya adalah bit. Oke, hafal? Hafal? Enggak. Aplikasi, data, transport, segmen, network, paket, data link, frame, physical, bit. Oke, kita praktekkan ke proses enkapsulasi aja ya. Oke. Di layer aplikasi dia membuat data. Oke, namanya adalah aplikasi apa? PDU-nya, data ya sama ya gitu. Oke. Ditarik dari layer transport, data tambah header. Pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya adalah, saya hapus boleh ya? Saya hapus dulu aja ya. Bisa dihapus nggak nih? Bisa ya, bisa. Oke, saya hapus dulu ya. Hapus dulu. Oke. Pertanyaan saya adalah ini data. Di sini transport data tambah header. Pertanyaan saya PDU-nya ini apa namanya? Namanya adalah segmen, gitu ya. Namanya adalah segmen. Itu. Pindah lagi maaf. Ya, namanya segmen, gitu ya. Oke, transport ditarik di layer network, gitu. Data ditambah header. Pertanyaan saya, ini nama PDU-nya apa? PDU-nya di layer network apa tadi? Paket, gitu ya. Paket jazz, gitu ya. Oke. Terakhir bukan ya. Di data link. Oke, data link di sini ditambah trailer, ditambah header. Nama PDU-nya apa? Dari bawah ya. Nama PDU-nya adalah tadi apa? Frame, gitu ya. Namanya adalah frame. Berarti kalau saya ngomong frame, data juga, tapi di layer data link. Oke, terakhir ditarik di layer fisik. Nama datanya apa? Nama datanya adalah jeng ini ya. Nama datanya adalah bit. Oke, berarti sampai sini jelas nggak? Oke, pertanyaan saya langsung ngetes misalnya. Saya diketahui paket diterima. Berarti bayang kita apa? Data juga, paket. Jadi paket diterima berarti data juga. Tadi posisinya di mana? Posisinya ada di layer network. Jelas ya? Misalnya, sebuah segmen diterima. Berarti itu segmen apa? Data juga. Posisinya di mana? Posisinya ada di layer transport. Gitu ya? Jelas ya? Sebuah deretan bit. Berarti bayang kita adalah data di layer fisik gitu ya. Oke. Ini jelas ya? Jelas. Jadi posisinya. Jadi kalau kita ada dalam sebuah pernyataan itu segmen, data, tapi di layer transport. Paket, data juga di layer network. Frame, data juga di layer data link. Deretan bit, data juga di layer fisik. Kira seperti itu ya, cukup jelas ya. Itu namanya adalah PDU atau protokol data unit. Oke, ini terakhir ya. Bener nggak terakhir? Bener ya. Sorry. Ada pesan sponsor. Ya, kalau ingin di subscribe ya boleh di subscribe ya. Oke, kalau pengen ini videonya bermanfaat ya boleh di share lah ya. Gitu. Oke, seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih, cukup panjang materinya ya. Mohon maaf gitu. Mudah-mudahan bermanfaat materinya. Sampai ketemu lagi di video tutorial saya berikutnya insya Allah. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.